Tahukah kamu, zaman dahulu kita dapat berkomunikasi dengan seseorang yang jauh di sana. Saling bertukar kabar dengan menggunakan bahasa tulisan yang tertuang di sebuah kertas atau kita sebut dengan SUSURAT, surat. Setelah menulis surat tersebut akan dikirim melalui kantor pos. Namun dalam pengirimannya pun membutuhkan waktu lama hingga surat itu nyampe kepada orang yang dituju. Permainan zaman dahulu sering dilakukan di luar ruangan loh. Mereka tidak bisa bermain sendiri, harus berkelompok. Nanti tidak akan ramai. Saking asiknya bermain, mereka pasti sering diteriakin oleh orang tua untuk pulang. Berbeda halnya dengan sekarang. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi komunikasi tetap jalan. Jarak bukan lagi sebagai penghalang. Tidak seperti surat yang harus menunggu lama. Sekarang kita dapat langsung berkomunikasi, bahkan melihat wajahnya. Bermain pun dapat dilakukan sendirian. Mengapa perubahan ini bisa terjadi ya? Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? William Ogburn dalam Eli M. Setiadi berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Selain perubahan sosial di dalam masyarakat, terdapat juga proses yang disebut globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Sadar nggak sih, globalisasi melanda ke berbagai bidang, baik bidang iptek, ekonomi, transportasi, politik, maupun budaya. Namun, selain dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif loh. Yuk kita kupas satu-satu. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam kegiatan manusia. Salah satunya adalah diciptakan mesin-mesin canggih yang dapat meringankan berbagai pekerjaan manusia. Contohnya, petani dulu menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Namun, sekarang petani menggunakan traktor. Ada lagi nih di bidang transportasi. Zaman dahulu, orang-orang berpergian menggunakan tenaga kuda. Tapi lihat deh sekarang, kuda telah digantikan dengan motor dan mobil. Penjualan tiket transportasi sekarang dapat dilakukan secara online. Pembayaran tiketnya pun mudah. Kita dapat transfer melalui ATM, mobile banking, maupun SMS banking. Dengan cara seperti ini, dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Kita tidak usah capek-capek lagi untuk mengantri. Globalisasi ternyata membawa dampak bagi perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi. Media yang digunakan untuk berkomunikasi saat itu surat menyurat. Tetapi saat ini, surat menyurat dapat dilakukan lewat surat elektronik atau kita sebut dengan email. Tak hanya lewat email, telepon, media jejaring sosial, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, termasuk di Indonesia. Penyebaran informasi lewat media internet atau aplikasi smartphone membuat tempat-tempat wisata dapat dengan mudah diketahui orang lain, sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung ke tempat tersebut. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit saja
dapat kita peroleh informasinya. Dampak negatif dari globalisasi, yang pertama ada westernisasi. Kalau kalian melihat nih, rambutnya hitam tapi dicat jadi warna pirang atau warna merah, lalu mengkonsumsi makanan fast food dan berpakaian layaknya di negara barat, lalu menyukai konser musik dibandingkan menonton pertunjukan seni tradisional. Fix, kalian itu kena westernisasi. Dan kalian tahu nggak sih, anak punk? Itu loh yang ditindik, yang rambutnya rancung. Nih saya kasih deh fotonya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari westernisasi juga loh. Selanjutnya ada demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya moral seseorang, salah satunya ditujukan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma. Contoh dari demoralisasi yaitu pergaulan bebas. Lanjut, ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan ini dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Contohnya hacking. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan, perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Yang kelima, ada pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal itu dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Pencemaran lingkungan, baik lingkungan udara, air, suara, maupun tanah akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang keenam, ada individualisme yang semakin tinggi. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita. Di antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Untuk itu, agar integrasi bangsa tetap kokoh, diperlukan upaya untuk menghadapi arus globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan berbagai macam pameran, seminar, lomba kebudayaan, dan masih banyak lainnya. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek di antaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak membawa dampak negatif, terutama untuk kalangan muda. Masyarakat juga harus berusaha mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain, serta tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang masuk dari luar. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek kolusi, korupsi, nepotisme, dan manipulasi. Selanjutnya, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Lalu, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif bagi masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Ini dapat kita lakukan dengan cara pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Terakhir, kita dapat memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Kita dapat melakukan yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang terakhir, kita dapat menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Teman-teman, setelah kita mempelajari dan memahami tentang materi globalisasi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa globalisasi sebagai suatu proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif. Diperlukan berbagai upaya untuk menghadapi globalisasi yang terjadi di berbagai kehidupan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah tetap mengikuti globalisasi dan perubahan sosial, sesuai dengan kondisi masa kini. Namun, tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa Indonesia.